Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai seorang bidan, ada beberapa pasien yang meminta bantuan kepada saya untuk menggugurkan kandungannya. Dengan alasan kondisi yang berbeda-beda dan bermacam-macam alasan untuk menggugurkan kandungannya. Yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, adakah saran atau tips dari Ustadz menghadapi orang yang sudah putus asa seperti ini? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan dari seorang ahli ya. Kalau dikatakan ternyata banyak orang-orang yang datang ke bidan untuk menggugurkan kandungannya, apa yang harus kita sampaikan kepada orang tersebut? Mereka yang datang rata-rata putus asa. Maka yang harus kita lakukan menghilangkan keputusasaan dengan mengenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu karena nggak kenal sama Allah, dia bingung. Gimana anak ini nanti masa depannya? Saya ini seperti banyak kekhawatiran dia. Tapi ketika dia tahu innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, maka sampaikan kepada orang-orang itu, kenalkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Sampaikan kepada dia, kalau dulu ibumu seperti engkau nggak akan lahir. Nggak akan lahir engkau digugurkan sudah sama ibu. Maka ketika Allah memberikan kepadamu titipan, engkau harus yakin engkau mampu untuk merawatnya, engkau mampu untuk membesarkannya. Dan tadi bicara rizki, anak itu nggak makan rizkimu. Bicara anak zina, kadang-kala dia karena faktor zina, mamanya dia bingung menggugurkannya. Ingat, dia nggak punya dosa, engkau jangan berbuat dosa dua kali. Tapi intinya orang-orang itu perlu dikuatkan keimanan mereka dengan dikenalkan kepada Allah Rabbul Alamin. Setelah tugas kita itu tugasnya bidan ya. Tugasnya bidan adalah memberikan arahan, menyampaikan hal itu, dan semoga dia mendapatkan hidayah. Dan memang orang-orang yang putus asa itu perlu pendampingan. Kadang-kala kita kasih penjelasan, dia masih maksa ini itu, pulang dulu, coba engkau pikirkan. Afan, ana mau tanya, memang boleh aborsi itu? Secara hukum di negeri kita gimana? Kalau mengenai aborsi ya Ustadz, kalau seandainya memang sependek pengetahuan kami, kalau memang membahayakan boleh Ustadz. Kalau memang membahayakan ibunya, contohnya begitu Ustadz, itu boleh. Tapi mungkin tidak sedetail dengan syariat ya Ustadz. Cuma yang jelas kalau memang membahayakan nyawa ibunya, kondisi ibunya, itu boleh Ustadz. Siap, Masya Allah, barakallah. Artinya secara aturan negara kita juga melarang aborsi kecuali ada sebab-sebab yang akhirnya diperbolehkan aborsi. Artinya banyak aborsi ilegal dilakukan oleh orang-orang itu. Ya, di sini tugasnya bidan-bidan yang baik ya, karena ada orang memang mencari keuntungan dari aborsi. Ada klinik-klinik yang memang dia mencari keuntungan dari aborsi, maka dia termasuk berdosa karena dia membantu mereka untuk melakukan aborsi. Jadi tugas bidan adalah menguatkan keimanannya, meyakinkan dia dengan kebesaran Allah, kemudian juga diingatkan bahwasanya tujuan hidup itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tidak tahu arah jemaah, maka dia akan tabrak sana tabrak sini. Maka perlu diingatkan kemana sebenarnya arah dia. Barakallahu fiik.